Assalamualaikum sahabatku. Kita berjumpa kembali di Islamic Channel yang membahas tentang ilmu tajwid. Semoga aja kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyimak video lanjutan dari yang kemarin. Sahabatku, mari kita simak videonya sampai tuntas dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga saja kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid daruin. Amin. Contoh-contoh idgham ma'al gunah. Nun mati, nun sukun, dan tanwin ya. Jadi baik nun mati, baik nun sukun ataupun tanwin itu berada dalam dua kalimat. Yang pertama yaitu huruf ya, kan ada 4 ya. Ya, nun, mim, waw. Yang pertama ya. Nun sukun di dalam dua kalimat. Contohnya sebelum kita idghamkan ya, man yaf'al. Nah, ketika kita membaca man yaf'al ini kan hukumnya idgham. Jadi kan idgham itu apa? Jadi memasukkan huruf yang mati. Coba lihat huruf yang mati mana sini. Nun mati kan, maksudnya huruf nun yang mati ya. Memasukkan huruf nun yang mati kepada huruf yang berharokat, yaitu iya ya kan, berharokat. Kira-kira menjadi satu huruf. Yang dua tadi, nun dan iya kan dua, jadi menjadi satu, dua menjadi satu. Sengaja pakai tasdid ini biar paham ya. Jadi satu huruf bertasydid ya, ketika mengucapkannya lidahnya diangkat sekaligus ke atas serta menjaga gunnah ya, gitu ya. Jadi ketika nun mati, nun sukun bertemu itu ya, bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini ya, contohnya ya, maka gitu ya, maka si nunnya itu hilang, dimasukkan ke iya, nunnya hilang, nggak kelihatan. Yang namanya dimasukkan kan nggak kelihatan ya sahabatku ya. Tuh kita memasukkan uang ke saku, uangnya kelihatan nggak? Uangnya tidak kelihatan kan. Nah begitu pula dalam contoh ini sahabatku ya. Mudah-mudahan paham ya sampai situ ya. Ya mungkinlah paham insyaallah. Kembali lagi sahabatku, nun sukun nah itu dimasukkan ke iya ini seolah-olah tidak ada tapi seolah-olah tidak ada karena kan jadi satu gitu. Bagaimana caranya membacanya idgham al-gunah ini? Bismillahirrahmanirrahim. May yaf'al gitu ya. May nun mati seolah tidak ada, yang ada iya, tasdid ya, karena tadi kan dua huruf menjadi satu, jadi pakai tasdid. Nah, saya sengaja pakai tasdid biar paham gitu ya. Dan iya-nya itu ketika mai sebelum iya ya, jadi kan iya itu kan seolah dua, seolah mai-nya itu masukkan ke hidung. Jadi suara kita ketika kita mai, nah itu dimasukkan ke pangkal hidung. Paham sahabatku? Jadi ketika mengucapkan mai, panjangnya ada panjangnya,
panjangnya gunnah ya. Panjangnya gunnah itu ada yang 2 harkat, setengah harkat, 3 harkat, kita ambil yang 2 harkat. Mai gitu kan, mai. Nah, ketika kita mengucapkan mai, suara itu dimasukkan ke pangkal hidung. Itu sahabatku ya. Kalau begini gimana? May yaf'al itu belum ada guna. May yaf'al itu belum ada guna. Ini wajib pakai guna, sahabatku. May, ketika may, nah suara itu dimasukkan ke pangkal hidung. May yaf'al. Nah, begitu sahabatku. Mudah kan? Insyaallah. Itu dalam nun sukun, sahabatku. Kita lanjut ke tanwin. Contohnya khairon yarohu. Khairon yaroh kalau wakaf ya. Khairon yaroh, tanwin fathah bertemu dengan ya. Khairon, kan tadi kan kemarin sudah dijelaskan bahwa tanwin itu kan hakikatnya nun sukun, sahabatku. Masih ingatkah? Nun sukun, khairon yarohu. Nah gitu ya, si nun sukun dimasukkan ke iya, seolah-olah nunnya tidak ada, jadi merangkap dari satu. Khairon yaroh, khairon yaroh gitu kan, jadi khairon, seolah-olah tanwin kan begitu. Jadi hakikatnya tanwin kan dari nun sukun, dari nun mati, sahabatku. Masih ingatkah video-video yang sebelumnya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Khairon yarohu. Nah, ketika kita membaca lafal khairon yarohu, itu khairoi begini ya. Khoi ini lembut nih. Khoi, ketika mengucapkan khoi kita lembut, jadi mengalir begitu aja. Khoi, nah itu bukan begitu. Khoi itu terlalu cepat, jadi kita lembut ketika mengucapkan lembut ini. Ntar kita bahas ke depan ya. Khairon yaroh, khairon yaroh, nah, lembut begitu ya, kayak air mengalir. Khairon yaroh, khairon yaroh, roy, ketika roy, nah itu ketika kita pas di lafaz roy gitu kan, membacakan roy, nah kita angkat ke suara itu, kita pindahkan ke hidung ya, kita pindahkan ke pangkal hidung begitu ya. Jadi gunanya itu begitu, sahabat. Roy yaroh, khairon yaroh, khairon yaroh, khairon yaroh. Kita lanjut nomor kedua dari idgham ma'al guna, yaitu nun sukun dalam 2 kalimat. Contohnya nun ya, hurufnya nun ketemu nun, nah sama kan, nun ketemu nun, seolah-olah nun ini tidak ada, jadi diwakili dengan tasydid. Nah, itu tasydid itu seolah-olah jadi kan 2 hurufnya, jadi diwakil, jadi menjadi 1 gitu, diwakil, jadi tasydid, diwakil lah, begitulah gampangnya begitu kan. Min nur gitu kan, min nur. Nah gitu, ketika mengucapkan min, nah itu pakai guna, masukkan suara ke pangkal hidung. Min nur gitu ya. Lanjut dalam tanwin, nun ini ya, nun ini ya, nun tanwin bertemu dengan nun. Yauma idzin naimah,
yauma izin naimah, yauma izin naimah. Itu jadi ketika mengucapkan yauma izin, nah panjangin n-nya itu kira-kira 2 harakat ya, 2 ketukan. Yauma izin, nah masukkan ke pangkal hidung, gunnah itu begitu. Yauma izin naimah, yauma izin naimah. Lanjut nomor ketiga yaitu mim. Mim maqamin, mim, nah nun, seolah-olah nun tidak ada di lembur, seolah-olah nun tidak ada. Mim, jadi mim ya, dimasukkan ke mim, nun gak kelihatan, ada tapi nggak kelihatan ya. Bingung ya. Nun kan jadi yang dimasukkan itu, yang namanya dimasukkan pasti nggak kelihatan, ada tapi nggak kelihatan begitu. Paham ya sahabatku? Nah itu idgham itu kayak begini sahabatku penjelasannya. Mantap, tetap santuy sahabatku ya, santuy, ngaji santuy saja lah kita. Mim maqam, jadi mim amnya panjangin, mim, nah panjangin kira-kira 2 harakat, larikan ke hidung karena gunnah kan. Kalau memanjangkan suara artinya ke hidung, memanjangkan suara ke pangkal hidung itu gunnah. Kalau tidak memanjangkan suara ke pangkal hidung itu bukan gunnah. Nanti kita di idgham bila gunnah mainnya, di sini nggak main, artinya harus memakai gunnah, memakai hidung sahabatku. Mim maqamin, tanwin bertemu dengan mim, tanwin domah. Aduh, ada tasdid juga di sini nih, ini tasdidnya ibaratnya kan, ini tasdid 2 kali 2 tasdidnya. Aduh, nah itu kan tasdid begitu, seolah-olah 2 tasdid itu kan seolah-olah 2 huruf gitu. Aduh, aduh, bau yang pertama nih, aduh, ada baunya kan. Bau yang kedua, aduh, wum dalam wum, nah itu bau yang kedua keluar. Aduh, mim pertama, aduh, nah mim yang pertama, mubin, nah ini mim yang kedua, begitu ya. Mudah-mudahan paham sampai sini sahabatku. Beginilah penerangannya, mungkin tidak ya pengennya dikendaki itu pengen langsung paham ya, beginilah penjelasannya, maklum sahabatku ya. Jadi begini sahabatku ya, ketika kita membaca aduwum mubin, ketika tanwin bertemu dengan mim termasuk idgham ma'al gunnah, caranya begini sahabatku. Aduwum mubin, jadi waw tasdid ini seolah-olah wawnya 2, mim tasdid seolah-olah mimnya 2. Adu, nah waw yang pertama udah ke bawah, aduwum waw yang kedua ya, gitu tasdid gitu seolah-olah begitu ya. Aduwum mubin, ketika apa ini tanwin aduwum, nah itu nah itu pakai gunnah sahabatku, itu larikan ke hidung, ketika mengucapkan aduwum, nya itu nah itu
Nah itu narikan ke hidung, ke pangkal hidung ya, itu gunah namanya. Adu aduwwum mubin. Lanjut sahabatku, sudah mati ketemu dengan wow. Miu 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 waraihim, miu waraihim, miu waraihim, miu 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 waraihim. Tanwin ketemu dengan waw. Ghisyawatu walahum, ghisyawatu walahum, sama juga. Watu dalam ini watu. Nah itu masukkan ke hidung, masukkan ke pangkal hidung ya, biar gunanya keluar. Karena kalau tidak masukkan ke hidung, gunanya tidak akan keluar sahabatku, begitu ya. Wantu walahum, wisyawantu walahum. Menurut Syekh Sulaiman Al-Jamjuri dalam kitab Tuhfatul Atfal ya, menyebutkan bahwa Syekh Jamjuri menyebutkan, berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab Tuhfatul Atfal ya, keterangan bahwa idgham itu ada dua, idgham ma'al guna dan idgham bila guna. Kita syairan dulu sahabatku, biar tidak serius, sersan serius tapi santuy sahabatku. Lakinnaha qismani qismun yunqama fihi bigunatin biyan mu'ulima. Sekali lagi, lakinnaha qismani qismun yunqama fihi bigunatin biyan mu'ulima. Safinu genep bagi dua bagian, idgham ma'al gunah yan musabagian. Tafinu genep bagi dua bagian, idgham ma'al gunah yan musabagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.